Channel Murtadin perlu tahu ini. Sharing ke-88 dengan topik 2 konsep pengampunan. 2 konsep pengampunan. Salam damai sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Seperti biasa Mbah memberi penjelasan lebih dulu bareng 1 menit. Agar Mbah bisa dimengerti dan diterima dengan benar oleh Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. 1. Patung salib yang ada korpusnya ini, yang di belakang Mbah ini, adalah alat peraga saat menjelaskan korban Yesus Kristus. Visual display only. Bukan untuk disembah. 1. 2. Naskah bahasan yang Mbah pegang ini loh kejawanya keluar, adalah hasil karya tulis Mbah sendiri dari Roh Kudus sebagai arahan bicara supaya bicara ringkas dan juga tidak melanggar undang-undang ITE, jangan sampai salah bicara. 3. Jika ada usulan atau kebutuhan para penyimak video ini, silahkan tulis di dalam kolom komentar apa maunya. Sekarang kita masuk ke dalam topik bahasan kita. 2 konsep pengampunan. 1. Di agama lain, konsepnya adalah pengampunan langsung. Ya, nggak apa-apa. Berdosa, diampuni. Tidak dihukum. Pengampunan langsung. 2. Di Alkitab, konsepnya adalah pengampunan tidak langsung. Bagaimana pengampunan tidak langsung? Di Matius 5 ayat 17, Tuhan Yesus yang menampil sebagai manusia telah memberitahu bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk memberi pengampunan secara langsung, seperti yang dilakukan oleh Allah-Allah lain tanda kutip kepada para penyembahnya. Tuhan Yesus berpesan, janganlah umat manusia menyangka bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk memberi pengampunan secara langsung. Itu sangka-sangka yang salah. Bagaimana pengampunan secara langsung itu? Jawab, pengampunan langsung yaitu pengampunan yang diberikan oleh Allah lain tanda kutip kepada si terhukum berdasarkan otoritas yang dimilikinya. Saya ampuni kok. Suka-sukanya. Kalau dia mau mengampuni, maka tidak ada yang bisa melarangnya. Itu otoritas. Bagaimana praktik pengampunan langsung diberikan oleh Allah lain ini? Bagaimana praktiknya? Jawab, yaitu dengan cara meniadakan hukum Taurat yang berlaku. Hukum ditiadakan. Jika tidak ada hukum Taurat, maka dosa tidak diperhitungkan. Dosa tidak diperhitungkan. Tidak diperhitungkan, ya tidak apa-apa, alias diampuni. Roma 5 ayat 13. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Nah, praktek pengampunan secara langsung ini yang tidak dilakukan oleh Tuhan Yesus. Maka dari itu beliau wafat menyerahkan nyawa di atas kayu salib. Matius 5:17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Jadi kalau kita menyangka bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai manusia untuk meniadakan hukum Taurat, alias mengampuni secara langsung, hukum Taurat ditiadakan. Jadi mengampuni secara langsung. Otoritas. Kita telah salah sangka. Mari kita bertobat. Jangan menyangka begitu lagi. Menyangka bahwa Yesus Kristus mati di atas kayu salib memberikan pengampunan secara langsung. Ya udah. Nah, kalau di debat kan lucu. Kenapa mesti mati di atas kayu salib? Kenapa tidak di sorga aja mengampuni secara langsung? Kenapa mesti turun ke dunia, dikandung dan dilahirkan oleh Santa Maria, dan seterusnya sampai naik ke kayu salib? Itu salah. Ya. Maka dari itu Tuhan Yesus sudah mengatakan, janganlah kamu menyangka
bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk mengampuni secara langsung. Lanjut, Matius 5:17 kalimat kedua, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya, untuk menggenapi hukum Taurat. Setelah kita baca tadi, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia menyelamatkan umat manusia bukan dengan jalan hukum Tauratnya ditiadakan, bukan, melainkan tuntutannya hukum Taurat. Hukum Tauratnya ada, tuntutannya itu yang dijalani, digenapi oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, yang menampil sebagai manusia yang bernama Yesus itu. Hukuman yang dituntut hukum Taurat itu yang Tuhan Yesus jalani. Apa itu? Ya mati terpisah dengan Allah bagi kepentingan umat manusia. Maka dari itu beliau berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mengapa engkau meninggalkan aku? Yaitu menggantikan kita. Menggantikan hukuman yang seharusnya kita jalani terpisah dari Allah. Itu namanya neraka. Hukuman yang dituntut hukum Taurat itu yang Tuhan Yesus jalani bagi kepentingan umat manusia, supaya manusia tidak usah menjalani hukuman mereka. Roma 8 ayat 3 dan 4, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam umat manusia. Penjelasannya, hukum Tauratnya tetap ada, tidak dihapuskan, tetapi tidak bisa digunakan untuk menuntut umat manusia masuk neraka, karena tuntutannya telah digenapi. Hukuman yang dituntut oleh hukum Taurat sudah dijalani oleh Yesus Kristus demi kepentingan keselamatan umat manusia. Ulangi, tuntutannya telah digenapi oleh Yesus Kristus. Kalau Mbah Bagio yang menggenapi tuntutannya hukum Taurat bagaimana? Tidak bisa, sebab Mbah Bagio orang berdosa. Mbah Bagio pantas disalib untuk dosanya sendiri, dosaku sendiri, tidak bisa menggenapi tuntutannya hukum Taurat. Menggenapi tuntutannya hukum Taurat untuk diriku sendiri, mati, disalib, masuk neraka lanjutannya. Jadi tuntutan ini digenapi oleh Yesus Kristus. Hukuman yang dituntut oleh hukum Taurat sudah dijalani oleh Yesus Kristus demi kepentingan keselamatan umat manusia. Kesimpulan, konsep pengampunan langsung tidak dijalankan oleh Allah yang diberitakan oleh Alkitab. Karena jika itu dijalankan langsung, maka Allah itu tercemar kemahasuciannya. Dia menjadi tidak suci. Selanjutnya, jika dia tidak suci, maka dia bukan Allah. Siapa dia? Dia adalah oknum yang menginginkan disembah sama seperti Allah. Lukas 4 ayat 7. Silakan baca sendiri deh. Konsep pengampunan yang Allah sejati kerjakan adalah pengampunan tidak langsung. Bagaimana itu pengampunan tidak langsung? Setelah hukumannya dijalani oleh Yesus Kristus, hukuman yang seharusnya kita jalani, dijalani oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, artinya digantikan, hukuman kita dijalani oleh beliau, maka seluruh umat manusia mendapat pengampunan. Matius 26:28, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Setelah darahnya yang maha suci ini tercurah di atas kayu salib, sudah selesai. Maka semua manusia mendapat pengampunan. Pengampunan ini berlaku kalau dia mau. Sudah disediakan pengampunan itu. Sampai di sini dulu, Mbah mohon pamit undur diri. Kiranya para penonton video ini beserta dengan keluarganya diberkati oleh Allah berlimpah-limpah dengan ekonomi berkecukupan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan subscribe, share, dan tulislah komen topik apa yang Anda ingin
dibahas. Nanti Mbah coba melayaninya. Semoga Allah masih memberi kesempatan kepada kita. Berjumpa lagi besok atau lusa. Insya Allah. Shalom.